Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru Al-Quran Hadis dan teman-teman yang lainnya yang berbahagia. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Adapun topik yang akan kami bahas dari kelompok 4 yaitu adalah makanan halal dan baik. Perkenalkan, nama saya Azmi Julianti Rahmah yang akan bertugas sebagai moderator pertama dan teman saya Zahra Siti Fauzia sebagai moderator kedua. Pada hari ini, saya dan teman saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Elza, Kevin, Rifki, Fauzan, Haikal, Surya, dan Salman. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, sesi pembuka, dan kedua, sesi penyajian dan penyampaian materi. Yang terakhir adalah sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Zahra membaca materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian makanan halal. Pengertian makanan halal dapat ditinjau dari aspek bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, makanan berasal dari kata za'am, aklun, dan idhaun yang berarti mencicipi sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan adalah segala bentuk yang dapat dicicipi dan dikonsumsi seperti kue-kue, lauk-pauk, dan sebagainya. Sedangkan halal berasal dari kata hala, yahilu, halan, wa halalan yang memiliki arti diizinkan, dibolehkan, dan dihalalkan. Penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Kevin. Definisi makanan secara istilah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, baik berasal dari darat maupun berasal dari laut. Adapun makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengonsumsinya, yakni sesuai dengan penjelasan Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemakaian lafaz makanan di dalam Al-Quran bersifat am, kata taham. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 48 kali, sedangkan kosakata aklun memiliki jumlah yang relatif banyak, itu 109 kali di dalam Al-Quran, dalam berbagai bentuk-bentuk derivasinya dan tersebar dalam beberapa surah maupun ayat. Penjelasan selanjutnya saya akan lanjutkan kepada Haikal. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai makanan yang halal dan baik dalam ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai makanan yang halal dan baik banyak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi di sini saya hanya akan membacakan salah satu firman tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul adzim. Dan makanlah dari apa yang Allah berikan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azmi. Baik, terima kasih kepada Haikal yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi ini. Selanjutnya, yang B yaitu kategori makanan yang halal. Berikut ini kategori makanan yang halal. Yang pertama, halal secara zatnya. Makanan halal secara zatnya adalah makanan pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. Makanan halal sangat banyak dari jenis-jenis makanan dan sedikit dari jenis-jenis makanan yang haram mengonsumsinya karena ada dalil-dalil yang melarangnya dan ditetapkan kehalalannya di dalam Al-Quran dan hadis seperti daging ayam, kambing, kerbau, buah kurma, buah apel, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu halal secara perolehnya. Makanan halal secara perolehannya adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang benar, seperti membeli, bekerja, dan sebagainya. Agama Islam sangatlah memperhatikan makanan yang menjadi santapannya. Islam menuntut agar menikmati segala sesuatu yang halal. Yang ketiga yaitu halal secara pengolahannya. Segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan dan menjadi haram dikarenakan pengolahannya yang tidak sesuai, seperti anggur
yang semula halal, namun ketika diolah menjadi minuman keras, maka minuman tersebut diharamkan karena dapat merusak akal. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Rifki, yang akan menjelaskan. Terima kasih kepada saudara Azmi yang telah mempersilahkan saya membacakan materi berikutnya. 4. Halal secara penyajiannya. Makanan halal dan thayyib untuk dikonsumsi harus sesuai dengan cara penyajiannya. Berikut ini penjelasannya. A. Tidak terdapat segala sesuatu yang dikategorikan ke dalam benda atau makanan yang najis menurut Al-Quran maupun hadis. B. Tidak mencampurkan makanan antara makanan yang sudah pasti halal dengan makanan yang belum jelas kehalalannya atau sering disebut syubhat. 5. Halal secara prosesnya. Makanan halal harus sesuai dengan proses memperolehnya, yaitu dengan cara dibenarkan oleh syariat Islam, contoh dengan tidak mencuri, merampok, dan sebagainya. Bila proses tidak sesuai dengan ketentuannya, maka makanan tersebut akan menjadi haram untuk dikonsumsi. Berikut ini dalam hal proses mendapatkan makanan tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebabkan makanan tersebut haram untuk dikonsumsi. A. Dalam hal penyembelihan tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. B. Sembelihan tersebut dilakukan untuk sesaji atau berhala. C. Daging hewan yang halal tercampur dengan daging yang haram walaupun sedikit. Berikutnya saya serahkan kepada Salman. C. Jenis-jenis makanan halal. Adapun jenis-jenis makanan yang dihalalkan: 1. Segala macam-macam yang tidak mengandung unsur memabukkan dan kotor. 2. Semua jenis makanan yang tidak mendapatkan madorot bagi kesehatan jasmani, moral, dan akal. 3. Semua jenis makanan yang tidak diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun jenis-jenis makanan yang haram meliputi 2 jenis antara lain. 1. Haram lizatihi, yaitu makanan yang haram karena zatnya, yaitu makanan yang asal mulanya memang telah diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, seperti daging babi, darah binatang yang bertaring, dan sebagainya. 2. Haram li ghairihi, makanan yang haram karena faktor eksternal, yaitu makanan yang asal mulanya adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut, seperti makanan dari mencuri, hasil riba, dan sebagainya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu Elsa. Diharamkan pula untuk mengonsumsi segala jenis makanan yang membawa mudarat bagi diri, bahkan sampai membunuh diri, baik secara sengaja maupun secara perlahan. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengudi nasib dengan anak panah. Mengudi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan. Makanan halal. Islam mengajarkan ajaran yang sangat sempurna. Semua hal dijelaskan termasuk masalah hukum mengkonsumsi makanan halal. Prinsip utama yaitu segala sesuatu itu halal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diharamkan kecuali ada nas yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengharamkannya. Sebagaimana terdapat sebuah ungkapan dalam usul fikih yang berbunyi, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi disinilah batasan mengenai sesuatu yang diharamkan dalam ajaran Islam sangatlah sempit dan batasan yang dihalalkan sangatlah luas. Selama tidak terdapatnya dalil yang mengharamkannya, maka boleh dikonsumsi karena mengikuti kaidah yang di atas tadi bahwa hukumnya adalah asalnya boleh. Man
Manfaat mengkonsumsi makanan halal. Adapun manfaat mengkonsumsi makanan yang halal adalah sebagai berikut. 1. Seseorang yang mengkonsumsi makanan halal akan dimudahkan dikabulkan doanya, sebab di dalam tubuh terdapat makanan-makanan yang sesuai dengan kriteria diterimanya doanya oleh Allah SWT. Makanan yang halal menjadi obat bagi kesehatan dan terhindar bagi penyakit-penyakit tubuh maupun penyakit hati. 3. Seseorang yang mengkonsumsi makanan halal dimudahkan dan diringankan dalam melaksanakan ibadahnya. Demikian presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya Jara Siti Fauzia sebagai moderator kedua. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.